Nah, virus yang gitu. varian yang terbaru ini yang udah masuk di Indonesia itu yang Omicron XBB. XBB. Itu singkatan itu persilangan hasil mutasi campuran pernikahan antara varian Omicron Omicron dan juga BQ1 atau BQ11. Makanya namanya Omicron XBB. Oke. Emangnya badan kita ini tempat pelaminan buat pernikahan massal. Iya, buat pernikahan massal virus. Emang apaan? Di dalam enggak ada cateringnya, coy. Itu yang terbaru ya. Dan gejalanya apa? Kalau yang terbaru ini? Gejalanya kemarin ngepoin. Subscribe dong. Oke. Nanti habis ini deh. Ya habis ini. Nunggu Setelah- komen Mbak Dea di setiap video. Setelah melihat diri sendiri langsung subscribe. Enggak di-subscribe ya wagu gitu. Mana diri sendiri kan gitu ya. Oke, hari ini kita mau bahas apa deh? Kita mau bahas sedikit throwback materinya tentang COVID ya. Ini sedikit terlupakan ya Iya. karena ya Ya, masyarakat sudah mulai nyaman kayaknya. tertutup dengan kasus-kasus dan isu yang lainnya Iya, yang lagi iya. hangat. Yang lagi hangat apa deh? FS. Kalau disebut. Oke, ternyata kasus yang ini tuh bisa menutup COVID loh. Keren Iya. banget loh ini loh. Trending nomor 1 ini. Oke. Ngobrol-ngobrol soal COVID, tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan teman ngobrol saya nih ada Dr. Winda. Halo. Winda itu kepanjangannya Winda tahu gitu. Nanti kalau gak bisa jawab, Win nggak tahu gitu. Winda tahu. Nah di samping Dokter Winda ini nggak tahu host apa narasumber. Kayaknya bisa dua-duanya deh. Ada Mas Dedi. Ya, halo. Balik lagi. Ya, Balik ini lagi. masalah Covid kan ya sekarang ini nggak tahu perkembangannya kayak gimana. Kita berdua juga nggak tahu ya. Iya bener Ya, deh. tertutup dengan kasus-kasus yang lainnya, Dok. Sebenarnya Covid itu sekarang ini kayak gimana sih? Masih ada nggak? Masih sih? ada nggak sih? Ya ada dong. Oh, ada dong. Ada apa no? Ada, no. Ada Oh, dong. ada. Ada aku balik. Ada dong. Wah, gitu. Cuman kayaknya masyarakat tuh udah nganggapnya kayak biasa aja gitu ya. Maksudnya udah kayak apa sih buka masker, nggak pakai masker Iya, di tempat terbuka itu kayaknya udah biasa aja. Mungkin karena apa namanya karena udah Dia pada sudah- vaksin juga kali ya. Yo, bisa jadi. Udah bestian sama COVID. Iya, kayak mungkin juga karena di himbauannya itu kan juga dibilangin sempat tuh diperbolehkan untuk buka masker di tempat betul. umum. Terus juga Mulai boleh ada kumpul-kumpul lagi gitu ya. Jadi acara udah banyak banget. Yo, konser-konser banyak. Sumbangan wis akeh gitu ya. Ya Allah. Semarin ngabut gue. Berarti karena memang ada himbauan dari regulasi dari pemerintah untuk apa? Menyampaikan kalau di luar nggak perlu pakai masker gitu, Dok. Iya, kan kemarin tuh dulu sempat ada yang bilang tambah lagi orang-orang udah pada vaksin, terus sekalinya kena COVID yang udah vaksin tuh yang kena COVID itu gejalanya ringan kayak flu biasa. Jadi kayak Apa sih ini? gitu. Kur wahing-wahing tok. Iya, pilek Watuk watuk. tok. Jadi udah nggak ada kayak misalkan dulu tuh apa deh kamu tuh anosmia gitu nggak bisa. Nggak bisa membau. Kalau sekarang mungkin beberapa pasien ada ya. Masih ada. Sampai sekarang Wow, berarti kena virus lama. Yang lain udah pada varian baru masih lama aja. telat. Berarti gitu ya. Kalaupun misalkan dia terpapar COVID kemudian nggak merasakan anosmia dan lain sebagainya, berarti itu masuknya ini Flu biasa. kasus yang dulu gitu. Maksudnya gimana? Kalau dia kena anosmia. Ya. Sekarang kan varian-varian yang baru kan udah nggak anosmia nih. Berarti kalau misalkan dia kena kemudian terus anosmia, itu berarti kemungkinan dia masih kemungkinan dia Kemungkinan terpaparnya varian varian lama. Bisa Berarti jadi. masih ada di varian lama. Stoknya masih Ini ada. kayaknya virus yang udah tua dia ya. Jadi virusnya nggak hancur-hancur. Dia paling survive di antara virus-virus lama lainnya. Soalnya kayak gitu juga tergantung ini sih sistem imun masing-masing juga. Masing-masing Kan orang tiap beda-beda ya. individu unik ya. Betul. Tapi ngobrol soal COVID pernah nggak, Dok? Alhamdulillah
Alhamdulillah Ya, Belum. tahu dari mana? enggak apa enggak Ya, swab nih Oh, saja. ya. Masalahnya itu masalahnya. Hah? Itu masalahnya. Masalahnya Maksudnya kenapa? kan sebelum-sebelumnya enggak ini, maksudnya belum pernah kena itu, entah itu nggak bergejala, entah itu karena saya nggak tes atau gimana. Pas awal-awal COVID tuh sempat batuk-batuk 2 minggu sama demam tinggi. Oh ya itu. Tapi sehari demamnya selesai, cuma batuknya itu yang belum anu. Saya juga gitu. Sehari demamnya selesai, anosmianya muncul. Soalnya kan apa ya? Kayak kita mungkin yang di lingkungan medis kan apa ya, resikonya kan tinggi kan. Apalagi yang di rumah sakit kan. Iya, benar. Ketemu banyak orang pasien. Apalagi mungkin pasien utamanya itu. Nah, pasien utamanya itu penderita COVID gitu loh. tapi maksudnya selama pandemi sebagian. itu tetap jalan. Tetap jalan, tapi dokter muda tidak boleh menyentuh pasien COVID. Wih. Disendirikan. Jadi pasien COVID itu disendirikan tempatnya. Oh, gitu. Tapi kalau di IGD kan tetap ya. Di IGD Gejalanya apa nih? Apa yang dirasakan? Iya, kadang tuh nampaknya kayak flu biasa. Baru setelah mau Apa rawat yang inap dirasakan? biasanya Iya, apa yang dirasakan? Sakit, Ya, gimana? nyeri di sebelah sini. Ternyata habis putus. Sakit hati. Oke. Lanjut. Oke, berarti sebenarnya COVID itu masih ada ya. Berarti Cuma masih ada, ya. cuma karena himbauan dari pemerintah tadi bahwa sudah mulai boleh lepas masker, sudah mulai membuat acara dengan kerumunan kayak gitu. Nyumbang-nyumbang mau. Oke, jadi sekarang masyarakat bisa lebih santai menghadapi COVID. Nah, tapi ngobrol soal COVID ini kan kasusnya kayaknya naik lagi nih. Iya. Itu gimana nih, Dok? Kenaikan kasusnya per hari ini tuh gimana? Kalau terakhir ya, tadi pagi nih kebetulan lagi nge-scroll Twitter ya. Wih. Terus nemu ada postingan Postingan PMI bukan? Salah satu. Bukan. Wah, belum follow, Mas. Wah, waduh, ketahuan lagi nih. Oke, gimana tuh? Postingan salah satu tenaga medis gitu. Muncul dia nih. Ada grafiknya. Per 1 November kemarin tuh kasusnya tuh yang awalnya per harinya tuh sekitar 2.400-an naik jadi 4.700-an. Per hari. Per 1 November kemarin. Per 1 November udah ada 8 4.000 kasus baru. Oh my god. Tertinggi di 4.000. Jakarta. Jawa Tengah itu ke 5, Jakarta, Jabar, Jatim, Banten, Jateng. Oke, karena mungkin Jakarta kan ya seperti kita tahu ya ibu kota provinsi ya kan. Jadi mungkin di sana banyak aktivitasnya juga. Tapi kan naik turunnya juga tergantung tracingnya juga kan. Ya? Iya, betul. Kalau nggak di ini ya sama aja kan. Maksudnya Iya, nggak ada tracingnya sama sebenarnya aja. nggak di tracing nggak ketahuan. Iya. Maaf. Berarti maaf Kemenkes. sekarang ini masih tetap ada yang melakukan tracing terus ya berarti? Masih Kak. Cuman mungkin ya kalau di beberapa daerah itu ada mungkin pasien yang flu-nya nggak sembuh-sembuh, tapi kok nggak di swab, cuma disuruh pulang aja, disuruh isolasi Istirahat. mandiri, Oh, istirahat. Nah, ini ngomongin masalah swab nanti kita mau nanya swab ya, Nah, Dek? iya, nanti kita mau nanya swab. deh. Nah. Mau nanya swab nanti. Oke, berarti Kita sebenarnya bisa ya. kasus tinggi atau tidaknya itu tergantung tracing dari masing-masing daerah. Ya, masing-masing daerah. Kan fluktuatif juga tuh. Dan pastinya apa ya? Jumlah populasinya kan beda-beda Iya. setiap ini. Oke, iya sih bener ya. Iya, benar juga sih. Apalagi Kalau ditanya paling tinggi pasti tetap Jakarta. tetap Jakarta dong, karena Jakarta tuh dia 5 menit di sini, 5 menit kemudian dia sudah di mana gitu kan. Nah, Jadi dia mobilitasnya Tadi tinggi. kalau pertama tadi COVID masih ada kesimpulannya. Kemudian yang kedua ini kasusnya terus meningkat. Nah, kemudian apakah dengan kasus meningkat itu juga ada varian baru lagi? Setahu kita kan apa ya? Yang terbaru. Ya? Apa? Omicron Setahu kita kan XBB. kayak itu terus Iya, ada. terus ada. terus. Setauku ya aku karena ya itu Nah, itu alumni. kesalahan Ya, saya silakan, alumni Om. sebenarnya Ya. ya. Saya alumni di antara Delta dan Om Imron. Namanya baru ya. Iya, saya alumni di antara itu gitu kan. Jadi gejala saya pakai ruam itu kan sebelum Om Imron ya kan, setelah Delta. Nah, ini ngobrol soal varian, apakah sampai saat ini tuh sudah ada varian baru? Wah, itu masalahnya yang namanya virus, apalagi virus flu ya, itu cepat banget loh mutasinya. Kan virus itu ada yang namanya protein ya di selubungnya itu ada protein namanya protein S spike. Itu nanti dia yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kalau misalkan kita udah pernah terserang,
nanti dia nyerang lagi, dia bisa ngakalin. Oh, aku mau ngubah protein S ku jadi kayak gini, jadi kayak gini. Oke, canggih ya dia ya. Oke. Dokter itu canggih semua. Canggih. Pokoknya nggak mau kalah gue. Iya. Nah, virus varian yang terbaru ini yang udah masuk di Indonesia, itu yang Omicron XBB. XBB. Itu singkatan itu persilangan hasil mutasi campuran pernikahan antara varian Omicron dan juga BQ1 atau BQ11. Makanya namanya Omicron XBB. Oke. Emangnya badan kita ini tempat pelaminan buat pernikahan masal. Iya, buat pernikahan masal virus. Emang apaan? Di dalam nggak ada cateringnya, coy. Itu yang terbaru ya. Dan gejalanya apa? Kalau yang terbaru ini? Gejalanya hampir sama kayak Omicron yang kemarin, cuman mungkin pasiennya ya ada mual, muntah. Ya gejalanya kayak flu biasa itu loh yang kayak. Sekarang nggak ngerasain itu sih. Nggak ngerasain itu. Mual muntah. Nggak ngerasain itu. Kalau ngerasain itu kan salah satu bergejala kan. Iya, kaget ya. Makanya kaget. Mual muntah. Sekarang nggak ngerasain itu. Flu-nya ngerasain nih. Lanjutin. Mual muntah terus apa lagi? Pusing gitu. Iya pusing, sakit kepala, ya lemas, sakit apa kayak otot, kerasa capek, terus sendi juga nyeri. Ya kayak flu biasa, batuk pilek itu saluran dominasinya di saluran pernafasan atas lah. Kalau Delta kemarin kan saluran pernafasan bawah, makanya banyak yang sesek, yang hipoksia itu. Kalau yang Omicron yang lebih atas. Ya itu. Hampir meninggoy saya itu tiap malam ya. Ya berarti kalau di ini gejala-gejalanya lebih ringan dibanding. Iya, lebih ringan, tapi penularannya itu lebih cepat. Lebih cepat, lebih tinggi penularannya. Pantesan ya kadang kalau ada teman satu flu tahu-tahu semua jadi ikut flu. Karena dia penyebarannya cepat, hanya lebih ringan. Tapi kan ringan itu. Bicara ringan apa enggaknya, nanti kalau misalkan ada orang yang kena itu resikonya seperti apa? Maksudnya sampai tingkat apakah bisa sampai meninggal? Ya kalau misalkan pasiennya ternyata punya komorbid, penyakit penyerta kayak diabetes, hipertensi, itu bisa memperparah. Tapi kalau dilihat dari ini ya tingkat kesembuhannya itu termasuk baik loh, termasuk tinggi ini COVID ini. Ya virus kayak biasa, virus namanya self limiting disease ya. Maksudnya self limiting disease tuh kita itu bisa sembuh sendiri. Asalkan tubuh kita sehat, makannya banyak, istirahatnya cukup. Makannya banyak Mas Dedi, catet. Tapi makanannya harus yang bergizi. Yang bergizi. Waduh. Tapi kalau ngomongin makanan bergizi, kita tuh sering mendengar bahwa makan tuh harus yang bergizi dan lain sebagainya. Gak dijelaskan makanan yang bergizi itu apa. Makanan yang bergizi itu kayak gimana sih? Maksudnya kayak gimana? Menurutku ini ya bergizi-bergizi aja. Tiap hari itu harus makan buah, terus itu kan lumayan ya. Makan buah terus ininya ininya yang gimana nih? Makanan sehat tuh yang gimana? Makanan sehat tuh yang makronutrien sama mikronutriennya itu terpenuhi. Ayo, apa itu makronutrien? Makronutrien itu yang kita tahu ya. Karbohidrat misalkan beras, jagung, kentang, umbi-umbian. Yang gede-gede makronutrien. Protein kayak misalkan daging ayam, ikan, sapi, telur, tempe, tahu. Terus ada yang namanya lemak. Lemak itu bisa juga kita dapat dari daging-dagingan tadi. Bisa juga dari entah itu minyak, entah itu dari mentega gitu ya. Atau mungkin alpukat tuh kan juga dia tuh ada lemaknya. Betul. Jadi nggak melulu mentega atau margarin yang dipakai gitu loh. Pakainya yang lebih lebih mudah dicerna kita gitu. Terus kalau mikronutrien tuh misalkan zat besi, vitamin C, vitamin kayak gitu. Itu yang dapatnya dari sayur sama buah. Ya, berarti gitu ya kesimpulannya. Kesimpulannya gitu. Makanan bergizi itu kayak gitu. Berarti cilok gitu nggak masuk ya? Cilok kayaknya cuma dapat karbo aja. Iya, cilok gitu terus sempol gitu nggak masuk. Kalau kita makan sempol dibungkus selada bisa. Bisa itu. Ala Korea gitu. Agak aneh sih. Agak aneh tapi
Bisa dicoba tuh. Bisa dicoba. Berarti itu ya kalau mau hidup sehat, bukan hidup sehat, makan makanan bergizi itu yang jelas makro dan mikronutriennya terpenuhi. Oke, luar biasa. Nah, ngobrol-ngobrol soal COVID lagi, kan banyak nih tracing tadi nih kan. Tracingnya kan katanya pemeriksaan yang paling efektif untuk memeriksa COVID itu kan swab. Nah saat ini tuh apakah rumah sakit itu masih melayani swab, antigen dan lain sebagainya? Masih. Tapi itu masih jadi syarat berpergian nggak sih? Kalau tahu saya udah enggak ya. Saya naik ini kereta api udah enggak pakai itu, enggak pakai swab dan lain-lain. Kalau dulu kan masih ya kayak naik KRL aja pakai surat tugas. Sekarang kan udah bebas itu. Pakai surat tugas. Kalau di rumah sakit kalau sekolah ya. Saya mau sekolah Pak, suratnya mana? Temen saya sampai nunjukin kalau bukti dia ini Pak saya ada remet. Jadi ada remet ternyata kelebihan sih. Akhirnya surat remedinya laku gitu. Ada nama saya Pak, ini Pak saya remet, saya harus kampus. Kalau kayak itu saya jadi petugas belajar yang rajin gitu. Kamu jangan pergi-pergi terus. Kurang-kurangi pergi-perginya. Iya, kamu belajar yang rajin, kasihan banget ya udah gitu. Berarti di rumah sakit itu masih ada layanan itu tadi, swab sama antigen. Masih kalau mau rawat inap itu harus di swab, mau operasi harus di swab. Oke. Itu untuk pencegahan ya biar nggak menular ke lainnya, apalagi tenaga kesehatan itu kan. Betul. Oh berarti swabnya hanya sebatas untuk lingkup rumah sakit sendiri ya? Maksudnya bukan untuk syarat perjalanan atau mungkin syarat nonton konser kayak gitu? Dari mana Dok? Asli mana? Mojokerto berarti naik kereta juga? Iya, tapi udah nggak pakai. Nggak pakai. Soalnya sekarang juga udah terhubung ke ini kan aplikasi yang Peduli Lindungi itu kan udah ada kartu vaksinnya itu kan. Kan persyaratan perjalanan sekarang pakai kartu vaksin ya? Iya betul. Akhirnya ada yang peduli dan melindungi. Iya. Download Peduli Lindungi. Dan juga ayo donor. Malah ketawa lagi. Dok, kan ini dari Mojokerto ya? Iya, Mojokerto. Apa? Mau apa? Tahu Mbak. Apa? Mau tanya, masyarakat di Mojokerto itu tentang COVID gimana? Apakah masyarakat Mojokerto tuh kayak denial apa sih COVID kayak gitu atau ada yang kayak gitu? Mojokerto tuh sebelahnya Mojosongo tuh. Iya, benar. Agak kesana sedikit. Kok pakai kereta tuh kereta kelinci? Iya Mbak, aku biasanya pulangnya sama anak-anak kecil-kecil. Oke. Ayo adik-adik. Gimana nih Dok? Psikologis masyarakat di sana terkait COVID itu gimana? Kayaknya kayak enggak sebelum kesana terakhir pulang kapan? Terakhir pulang kemarin 1 bulan yang lalu. 1 bulan lalu. Itu gimana? Di sana situasi kondisinya masyarakat kayak gimana? Pakai masker pakai. Cuman kadang ya kalau nongkrong depan rumah enggak. Terus kalau jalan ya masih pakai masker kok. Mesti keluar gitu ke jalan-jalan itu masih pakai masker kok semuanya. Terus cuman ya mungkin dari dulu sih kayaknya itu kayak santai gitu loh. Saya nggak ngerti apakah emang karena dia merasa jauh dari ibu kota atau gimana gitu ya. Tapi kalau dilihat dari masyarakatnya pakai masker, semuanya pakai masker, rajin pakai masker. Terus kayak apa sih tempat cuci tangan gitu tuh udah tersedia di tempat-tempat umum. Masih Dok? Tempat cuci tangan masih? Cuman nggak tahu ada isi airnya apa enggak. Belum rusak tuh. Sabunnya udah ganti warna belum? Awalnya pink jadi putih. Kan biasanya yang botolnya ada kerak-keraknya itu kalau sabunnya keluar itu. Sekarang kan fasilitas yang dulu mulai ini kan jadi agak berkurang ya kalau di fasilitas umum. Itu tadi kayak mungkin airnya nggak ada. Sabunnya nggak ada. Kalau yang benar. Kalau yang aku lihat jadi alih fungsi Mas. Kalau di dekat warung malah jadi tempat isa-isa. Isa-isa bakule. Isa-isa itu apa? Cuci piring. Aduh jadi malu. Jakarta. Di Solo udah berapa lama tuh? 6 tahun. 6 tahun masa isa-isa nggak ngerti. Memang di Mojokerto cuci piring apa namanya? Kora-kora. Oh, kora-kora. Di sini kora-kora mau ada gitu. Kora-kora. Oke. Berarti rumah sakit masih ada layanan itu. Jadi siapapun yang ngelihat kalau butuh layanan itu berarti bisa ke langsung rumah sakit. Pak Emi nggak melayani Pak Emi?
Puskesmas juga bisa loh. Oh, puskesmas bisa. Iya bisa. Kadang itu kalau puskesmas kalau mau rujuk itu ada beberapa rumah sakit yang mengharuskan di swab dulu. Oh. Puskesmas bisa kok. Dia pakai ganti kostum dulu nggak ya? Iya kan, maksudnya kalau swab kan kita harus pakai APD level 2 ya kalau nggak salah. 2 atau 1 Pakai ya? gaun itu ya. Pakai gaun kan? Iya kan, APD level 2. Oke, luar biasa. Tapi kalau tadi Dokter Winda sudah menyampaikan bahwa di rumah sakit itu kalau mau rawat inap, mau operasi harus swab. Nah, pertanyaannya adalah sampai saat ini nih masih ada nggak sih bangsal khusus COVID gitu? Oh masih Mbak, cuman Cuma rumah sakit? Apa? Semua rumah sakit masih ada? Masih, kalau setahu saya kan koasnya di Muardi sama di RSUNS itu masih ada ruangannya khusus untuk COVID, cuman nggak sebanyak dulu waktu. Oh, tapi tetap masih ada isinya. Masih ada Masih isinya. ada pasiennya? Masih. Bukannya malah takut ya dia? Sekarang kan Si kalau kena cuma takut. Iya. Iya. Masih. Psikologisnya dulu kan banyak temennya. Dulu, meskipun banyak temennya juga nggak kuat, Mas mau ngapa-ngapain, mau ngomong juga. Emang benar sih. Kena COVID itu jalan 2 langkah langsung gitu ya. Jadi kayak dampaknya sampai sekarang. Dampaknya sampai sekarang itu saya kehilangan sedikit pendengaran saya. Itu yang terdampak jangan itu Mbak. Hati-hati. Kita ini THT sih. Oke, berarti masih ada dan hampir seluruh rumah sakit di Solo berarti juga masih tersedia bangsal, cuman mungkin ruangannya kapasitasnya yang mulai dikurangi. Oke gitu. Oke. Nah, Luar tapi jika tadi kan disampaikan kalau gejalanya yang sekarang ini mungkin lebih ringan, terus apa ya, pusing, pegel-pegel, batuk, pilek dan lain sebagainya itu. Nah, kalau masyarakat mengalami nih hal-hal kayak gitu tuh harus kayak gimana, Dok? Bisa preventif dulu sendiri secara mandiri atau langsung ke puskesmas atau rumah sakit, atau harus kayak gimana? Langkah pertama yang tepat. Kan itu gejalanya ini ya, kayak mirip kayak common cold, kayak flu biasa ya. Nah, kalau misalkan pasien tuh khawatir, boleh langsung ke dokter, bisa langsung ke dokter. Tapi kalau misalkan nggak kayak ngerasa, oh bisa, maksudnya kan tuh self limiting disease, bisa sembuh sendiri sebenarnya. Bisa makan yang tadi saya bilang, makan, aktivitas fisik bukan aktivitas yang nyapu-nyapu biasa gitu ya, olahraga maksudnya, kardio biasanya gitu kan. Naik tangga saya. Gitu. Nah, kalau dirasa itu ada gejala yang mengganggu, misalkan tadi kalau misalkan pasiennya apa sih, kok sesek, kok sakit banget, kok kepalanya pening banget, ya mending langsung periksa aja. Tapi biasanya kalau kayak gitu, kalau nggak mengarah ya, kalau nggak ada kontak langsung dengan pasien, dengan orang yang positif COVID tuh biasanya ditreatnya kayak flu biasa. Karena memang flu ya kayak gitu. Biasanya flu itu kita tuh hanya mengobati gejala. Ya betul, meringankan gejalanya. Nggak langsung ke virusnya, karena virus tuh ya ada masanya lah ya. 7 sampai 10 hari tuh kita bisa sembuh sendiri. Semua ada masanya ya dia. Semua ada masanya. Betul. Tergantung bagaimana kita ya melewati masa-masa tersebut. Apakah menikmati? Banyakin sabar saja. Mengeluh atau mungkin bersabar, ya itu tergantung diri kita masing-masing. Berarti intinya kalaupun nanti langsung ke fasilitas kesehatan pun juga yang akan diobati gejalanya tadi. Nah, berarti ada pilihan mau apa? Mau sementara preventif dulu di rumah ya, dengan mengobati itu. Itu biasanya kan pakai obat-obat warung dulu tuh kalau. Jangan sembarangan ya teman-teman. Oh, jangan sembarangan nih. Obat warungnya jangan sembarangan. Ya kan biasanya kayak gitu. Apapun sakitnya minumnya itu. Teh botol sosro. Iya. Minumnya itu misalkan. Kalau enggak berarti bisa ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit. Oke. Kalau ada klinik deket ya boleh. Atau enggak ke PMI. Ke PMI. Ya, ke PMI ada klinik Pratama ya kan. Datang aja nggak apa-apa, ya, BPJS gratis. Iya. Kalau belum BPJS daftar BPJS di sini bisa. Oke, berarti usaha preventifnya bisa itu ya, bisa ke pelayanan kesehatan terdekat. Ya, kalau flu juga pakai masker. Oh iya benar. Kan pakai masker. Jangan sampai nularin ke orang lain. Itu kan kalau ini tadi kan kalau udah ada gejala. Lah untuk preventif yang menghindari supaya tidak terpapar bagaimana?
Ya, seperti yang dulu awal-awal ya, COVID tetap tidak berubah. Cuci tangan, terus membersihkan barang-barang yang mungkin sering disentuh kayak HP atau apa. Kalau misalkan kita habis nyentuh meja ya dibersihkan tangannya, pakai masker, terus menghindari kerumunan gitu ya. Berarti masih berlaku ya? Tetap masih sama. berlaku ya. Vaksin, Oh jangan lupa iya, vaksin. Benar-benar.